Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sebelum mulai pembelajaran, coba Ibu minta ketua kelasnya maju ke depan untuk memimpin doa. Baiklah, sebelum mulai pembelajaran kita pada hari ini, alangkah baiknya kita berdoa menurut kepercayaan agamanya masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Ya, silakan duduk kembali. Gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah masih semangat ya? Ya. Untuk pertemuan hari ini apakah ada yang tidak hadir? Hadir semua. Baik, Ibu absen ya. Ahmad Ridho. Ada Ahmad Jaki. Christian. Dalpa Bilbina. Fernando. Ili Pardan. Miftahul Jannah. Mifta, ada nggak Mifta? Ada. Oke. Muhammad Fadlil. Muhammad Ihsan. Naila. Rasya Bintang. Regita. Reza Zailani. Rizky Ardiansyah. Septiana Ayu. Selsia Dini. Siti Nur Kolipah. Stefani. Sundu Patia. Saiful Anwar. Oke, untuk meningkatkan jiwa nasionalisme kita, sebelum kita mulai pembelajaran, marilah kita menyanyikan lagu nasional ya, yang berjudul Dari Sabang Sampai Merauke. Ya, silakan berdiri. Oke ya, 1, 2, 3. Dari Sabang sampai Merauke, berjajar pulau-pulau, sambung menyambung menjadi satu, itulah Indonesia. Indonesia tanah airku, aku berjanji padamu, menjunjung tanah airku Indonesia. Ya, silakan duduk kembali. Oh ya, pada pertemuan minggu lalu kita sudah mempelajari materi tentang keanekaragaman flora di Indonesia ya. Nah, pada pertemuan hari ini materi yang akan kita pelajari yaitu tentang keanekaragaman fauna. Ya, keanekaragaman fauna di Indonesia ya. Nah, sebelumnya Ibu mau tanya, siapa yang bisa menyebutkan hewan langka di Indonesia? Ada yang tahu? Ya, Ili Pardan. Hewan langka di Indonesia itu ada komodo, burung cendrawasih, burung jalak, terus ada elang Jawa, ada harimau Sumatera, ada gajah Sumatera, ada badak bercula 1, kemudian ada soa-soa, dan terakhir setahu saya itu ada monyet hitam. Nah, jadi hewan-hewan yang barusan Pardan sebutkan itu wajib kita lindungi ya, karena keberadaannya itu sudah langka atau sudah hampir punah ya. Sekarang pertanyaan kedua, mengapa hewan penguin tidak ada di Indonesia? Ada yang tahu? Ya, Reza, apa? Karena penguin itu untuk hidup butuh suhu yang rendah. Contohnya kayak di kutub. Kalau di Indonesia kan suhunya hangat, jadi kurang cocok.
Jadi kenapa hewan penguin tidak ada di Indonesia? Karena perbedaan suhu ya. Jadi hewan penguin itu hanya bisa hidup di suhu rendah ya. Contohnya kayak di Kutub Utara ya. Kalau Kutub Utara itu kan rendah ya, banyak salju kayak gitu ya. Ya, oh ya sebelumnya Ibu ada ice breaking dulu nih. Coba sekarang kalian berdiri dulu. Biar kalian tambah semangat ya. Nah, cluenya itu ada apel, anggur, jeruk, nanas. Jadi apabila Ibu bilang apel, kalian harus jongkok ya. Kalian harus jongkok. Apabila Ibu bilang anggur, kalian harus ketawa. Apabila Ibu bilang jeruk, kalian harus jalan di tempat. Terus apabila Ibu bilang mangga ya, kalian harus diam, nggak bergerak. Harus diingat ya. Jangan sampai kebalik nih. Paham ya? Oke, kita mulai ya. Jeruk. Ya. Apel. Anggur. Mangga. Jeruk. Apel. Jeruk. Apa jeruk? Mangga. Anggur. Apel. Anggur. Jeruk. Mangga. Oke, tepuk tangan untuk kita semua. Silakan duduk kembali. Ya, tujuan pembelajaran kita hari ini diharapkan setelah proses pembelajaran kalian mampu menganalisis keanekaragaman fauna yang ada di Indonesia ya. Ya, jadi skenario kegiatan kita hari ini yaitu nanti kalian ada diskusi kelompok, terus juga ada tanya jawab dan juga presentasi ya. Jadi presentasi dan tanya jawab. Ya. Oh ya, sebelumnya ini duduknya sudah per kelompok? Sudah ya. Per kelompoknya itu sudah kita tentukan pada pertemuan minggu lalu ya, berdasarkan kegiatan asesmen awal. Ya, di sini ada materinya ya. Tentang keanekaragaman fauna di Indonesia. Nah, di sini keanekaragaman fauna di Indonesia terdiri dari dua ya. Pertama ada faktor persebaran dan juga tipe fauna di Indonesia. Nah, untuk tipe persebaran fauna itu dibagi menjadi 5 faktor ya. Yang pertama itu ada iklim, terus topografi, makhluk hidup, makanan, dan juga seleksi alam. Ya. Jadi kalau iklim itu kayak tadi ya, kayak hewan penguin itu kan tidak bisa hidup di Indonesia karena suhunya beda kayak gitu. Terus juga topografi itu berdasarkan ketinggian tempat ya. Jadi nggak semua hewan itu hidupnya sama gitu. Terus juga makhluk hidup. Kalau makhluk hidup itu dipengaruhi oleh kayak contohnya itu salah satunya manusia ya. Jadi manusia itu dapat membangun dan juga merusak ya. Bisa jadi manusia itu merawat fauna, bisa juga membuat fauna langka ya atau punah keberadaannya. Terus juga dari sumber makanan. Jadi nggak semua hewan itu memakan makanan yang sama ya. Dan juga seleksi alam. Nah, kalau seleksi alam ini contohnya itu kita ambil contoh seperti dinosaurus ya. Kenapa dinosaurus nggak ada lagi di zaman kita sekarang? Karena mengalami seleksi alam ya.
Nah, di sini ada tipe fauna ya. Jadi fauna itu dibedakan menjadi 3, ada tipe fauna asiatis, peralihan, dan juga australis. Nah, garis yang memisahkan itu disebut garis Wallace dan juga garis Weber ya. Nah, di sini juga ada tayangan video. Silakan kalian simak ya. Jadi ini persebaran. Nah, ini ya. Dan ini merupakan fauna khas ya dari 34 provinsi yang ada di Indonesia. Silakan disimak ya. Ada hewan apa aja.
Oke, dari tayangan video tersebut, ada yang bisa menyimpulkan apa yang barusan kalian tonton? Ya, silakan Selsia. Nah, di sini saya akan menyampaikan yang tadi disimpulkan dari materi tadi, yaitu kita menjadi lebih memahami tentang persebaran fauna. Nah, ada bagian faktor tuh, ada faktornya ada 5. Ada iklim, topografi, makhluk hidup, makanan, dan seleksi alam. Nah, tipe fauna Indonesia juga ada 3 tadi. Ada fauna australis, fauna peralihan, dan fauna asiatis. Nah, untuk video tadi, kesimpulannya yaitu kita jadi lebih memahami tentang fauna khas yang ada di Indonesia. Yang saya ingat yaitu ada perkutut di Jogja, ada anoa di Sulawesi Tenggara, ada tangkisi di Sulawesi Tenggara, cendrawasih 12 kawat di Papua, enggang ganding di Kalimantan Barat, dan beruang madu di Bengkulu. Terima kasih Selsia untuk kesimpulannya. Sekarang ada lagi yang mau menyimpulkan dari tayangan video dan materi. Dari video yang sudah dilihat bersama-sama dapat disimpulkan bahwa faktor persebaran fauna di Indonesia dipengaruhi oleh kondisi iklim topografi dan adanya garis Wallace dan Weber yang memisahkan wilayah fauna Indonesia menjadi tipe Asiatis, peralihan, dan Australis. Keanekaragaman fauna Indonesia sangat tinggi, mulai dari gajah dan harimau di bagian barat, hingga kanguru pohon dan burung kausari di timur yang tersebar sesuai dengan karakteristik wilayah masing-masing. Terima kasih untuk Septiana ya, yang sudah menyimpulkan tayangan video dan juga materi. Nah, selanjutnya di sini Ibu akan membagikan lembar kerja ya. Nah, sebelum membagikan lembar kerja, karena kalian duduknya sudah per kelompok ya. Nah, di sini sudah ada nama-nama kelompoknya. Silakan ketua kelompoknya untuk mengambil apa? Sudah ya. Nah, di sini ada lembar kerja ya yang harus kalian diskusikan antar anggota kelompoknya. Ya. Nah, jadi di situ sudah ada lembar kerja. Ibu harapkan kalian diskusikan ya. Jadi masing-masing anggota kelompok itu aktif ya mendiskusikan apa yang ada dalam pertanyaan di sini. Ya. Nah, untuk sumber materinya kalian boleh mengeksplorasi materi dari mana aja ya. Ya. Ya, mau cari siapa? Anak SMA si Eva Deswita. Enggak ada, Pak. Kelas 2. Maaf ya, Pak, lagi syuting dulu. Oh iya. Nah, jadi kalian boleh mengeksplorasi materinya boleh dari berbagai sumber ya. Dari buku paket, dari internet, maupun dari sumber yang lainnya ya. Iya, Bu. Ya, silakan dikerjakan ya. Nah, di sini buku paketnya boleh dibuka-buka dulu. Nah, untuk bagian cover itu kan ada nama ya. Jadi kalian tulis nama kelompok ya. Nah, misalnya nama kelompoknya Sabana, berarti tulis Sabana. Nah, baru di lembar berikutnya kalian tulis anggotanya ya, siapa aja di situ.
Nah, kalau ada yang ingin ditanyakan, tunjuk tangan aja ya, atau langsung ke Ibu. Nih, sama ini kan? Sini. Iya. Ini buat nomor 3 disebutin juga kalau pulang ya apa? Nggak usah. Cukup di ini aja. Iya. Ini kelompok apa nih? Ada kesulitan nggak? Ada pertanyaan nggak nih dari kelompok Tundra? Belum ya, sejauh ini belum.
Ada kesulitan nggak dari kelompok gurun? Nggak ada, Bu. Aman. Belum ya? Sejauh ini belum. Sekarang yang mana? Yang guru perempuan.
Nah, sejauh ini ada kesulitan nggak? Nggak ada. Dilanjut ya.
Nih, di sini ada nggak? Nggak ada hewannya kan.
Ini kelompok apa? Kelompok Indra. Ini kelompok gurun ya? Iya. Mana lembar kerjanya? Ini kelompok apa? Kelompok bioma, Bu. Kelompok bioma. Ya, nanti dikasih nama ya, ini nama kelompoknya ya. Ya, dikasih nama dulu.
Oke, dari kelima kelompok, apakah sudah selesai? Kelompok sabana gimana? Sudah. Kelompok tundra? Kelompok gurun? Kelompok bioma? Sama kelompok apa nih? Yang belakang. Kelompok stepa. Udah selesai? Oke, sebelum ini Bu cek dulu ya. Apakah jawabannya sudah lengkap? Ya, nama kelompoknya ya, jangan lupa ditulis. Ini kelompok apa? Tundra, udah selesai. Ya. Oke, untuk kelompok tundra, jangan lupa nih, anggota kelompoknya ditulis ya. Kelompok apa? Gurun. Nah, kelompok gurun juga nih. Nama anggota kelompoknya ditulis dulu ya. Ini kelompok apa? Stepa, udah selesai. Ya. Ini kelompok bioma ya. Sudah lengkap ya, semua kelompok sudah menuliskan jawabannya. Sudah semua ya dari ketiga pertanyaan? Sudah.
Nah, kalau gitu kita ice breaking dulu ya sebelum presentasi. Coba kalian berdiri semua dari tempat duduk. Nah, jadi clue-nya apabila Jadi clue-nya itu motor, bus ya, bus sama becak. Jadi apabila Ibu bilang motor, maka kalian cari pasangan ya, 2 pasangan. Ada yang ngendarain motor sama yang ngebonceng ya. Ya, nah kalau apabila Ibu bilang becak, kalian cari ketiga teman ya. Jadi di depan 2 sebagai yang naik becak, yang di belakang 1 sebagai yang ngegoes becak. Nah, apabila Ibu bilang bus, maka kalian harus cari 6 ya, 6 anggota. Jadi 6 ke belakang ya. Paham ya? Oke, sekarang kita mulai. Oke, konsentrasi. Bus. Ke belakang, ke belakang. Ke belakang ya, ke belakang. Pas enggak nih, pas enggak? Kelebihan. Oke. Ayo, konsentrasi. Becak. Becak, udah pas ini. Oke, Ibu bilang motor. Coba yang bawa motornya gimana? Gitu. Itu ngapain itu? Nah, pasangan ya. Becak. Pas ya bertiga ya. Bus. Bus cari anggotanya 6 orang. Ada pasangannya enggak nih? Enggak pas ya? Situ. Ayo cari pasangannya dulu sampai ketemu. Udah ketemu. Motor. Oke, tepuk tangan untuk kita semua. Silakan duduk kembali ya. Ya, selanjutnya kita ada presentasi ya, presentasi kelompok. Nah, kelompok siapa nih yang udah siap untuk presentasi? Coba angkat tangan. Kelompok siapa? Bioma, oke. Ayo, kelompok Bioma maju untuk mendiskusikan hasil diskusinya ya, untuk mempresentasikan hasil diskusinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok Bioma ingin mempresentasikan hasil diskusi kami tentang persebaran fauna di Indonesia. Fauna tipe asiatis. Ada orangutan, banteng, rusa, gajah, badak bercula 1, macan, buaya. Fauna tipe peralihan. Ada anoa, babi rusa, kuskus, tarsius, komodo, soa-soa, dan maleo. Fauna tipe australis. Ada walabi, kanguru pohon, biawak, ular, kadal, kura-kura, cendrawasih.
Ciri fauna tipe asiatis. Binatangnya menyusui berbadan besar. Tidak ada hewan berkantung. Memiliki banyak jenis reptil. Memiliki berbagai jenis kucing dan kera. Kebanyakan burungnya satu warna dan bersuara merdu. Ciri fauna tipe peralihan. Tidak memiliki bulu. Merupakan hewan endemik. Keberadaannya langka. Karakteristiknya dari wilayah Asiatis dan Australis. Ciri fauna tipe Australis. Apa ini? Mamalia berukuran kecil, warna motif burung yang sangat mencolok, populasi ikan air tawar sangat terbatas, sebagian hewan memiliki tanduk di kepala. Flora dan fauna di wilayah Indonesia bagian barat disebut tipe asiatis. Pembagian hewan tipe asiatis dibatasi oleh garis Wallace, sebuah garis khayal utara selatan yang terletak di antara Kalimantan dan Sulawesi dan di antara Bali dan Lombok. Sebelah garis timur Wallace terdapat wilayah dengan persebaran hewan yang mirip dengan wilayah Asia dan Australia sehingga disebut wilayah peralihan. Pengamatan ini dilakukan oleh Weber sehingga batas timur wilayah ini diberi nama garis Weber. Wilayah peralihan ini mencakup Timor, Sulawesi, Sumba, Sumbawa, dan Lombok. Sebelah timur garis Weber didominasi oleh hewan yang mirip dengan hewan di benua Australia sehingga disebut tipe Australis. Baik, kelompok kami ingin buka sesi tanya jawab. Ada yang ingin ditanyakan? Saya dari kelompok Tundra ingin bertanya, burung cendrawasih itu berasal dari daerah mana? Oke, di sini saya akan menjawab sebagai perwakilan dari kelompok Bioma. Nah, burung cendrawasih ini berada di Papua, Pulau Papua, Maluku, sampai Australia bagian timur. Ada yang ditanyakan lagi? Baik, kami menutup sesi tanya jawab dan mengakhiri presentasi kali ini. Bila ada kesalahan kata mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih untuk kelompok Bioma yang sudah mempresentasikan hasil diskusinya. Selanjutnya kelompok siapa nih yang sudah siap presentasi? Kelompok Tundra. Oke, silakan kelompok Tundra untuk maju mempresentasikan hasil diskusinya. Nah, untuk kelompok lain boleh ya, ada yang bertanya atau memberi masukan atau tanggapan lain juga boleh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok Tundra ingin mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai pola persebaran fauna Indonesia. Sebelum masuk ke materi, izinkan kelompok kami memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Ahmad Zakir Putra. Saya Christian Permas Majuntak. Saya Septiana. Saya Sundu Fatia Wijaya. Nomor 1, fauna tipe Asiatis, yaitu gajah, badak Jawa, harimau, orangutan, banteng, buaya, ular. Fauna tipe peralihan ada babi rusa, anoa, kuskus, monyet hitam, tarsius, burung maleo, kuda. Fauna tipe Australis ada cendrawasih, kasuari, landak Papua, walabi, kakatua hitam, nuri kepala hitam, soa-soa. Ciri fauna tipe Asiatis. Binatang menyusui berbadan besar, memiliki banyak jenis reptil, tidak ada hewan berkantung, terdapat banyak jenis primata, memiliki berbagai jenis kucing dan kera.
Ciri fauna tipe perairan, keberadaannya sangat langka, tidak memiliki buru yang lebat, merupakan hewan endemik, memiliki karakteristik dari wilayah Asiatis dan Australis. Ciri fauna tipe Australia, mamalia berukuran kecil dan beberapa memiliki kantung. Warna dan motif burung sangat mencolok. Sebagian hewan memiliki tanduk di kepala. Populasi ikan air tawar sangat terbatas. Fauna wilayah di Indonesia bagian barat disebut tipe Asiatis. Pembagian hewan tipe Asiatis dibatasi oleh garis Welland, sebuah garis khayal utara sampai selatan yang terletak di antara Kalimantan dan Sulawesi dan di antara Bali dan Lombok. Di sebelah timur garis Wallace terdapat wilayah Asia dan wilayah Australia sehingga disebut wilayah peralihan. Pengamatan ini dilakukan oleh Weber sehingga batas timur wilayah ini diberi nama garis Weber. Wilayah peralihan ini mencakup timur. Garis Weber didominasi oleh hewan yang mirip dengan hewan benua Australia sehingga disebut tipe Australis. Baiklah, sekarang sesi tanya jawab dibuka. Ada yang ingin bertanya? Saya dari kelompok gurun ingin bertanya. Hewan bekantan itu dari provinsi mana sih? Hewan bekantan itu dari Provinsi Kalimantan Selatan. Dah. Apakah ada yang mau bertanya lagi? Ada. Sekian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih untuk kelompok tundra. Selanjutnya apa nih? Kelompok gurun. Oke, kelompok gurun. Silakan untuk mempresentasikan hasil diskusinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kami ingin mempresentasikan hasil kerja kelompok kami. Ini akan disampaikan. Yang pertama, fauna tipe Asiatis, ada gajah, buaya, jalak, arwana. Fauna tipe peralihan, ada anoa, biawak, maleo. Fauna tipe Australis, ada walabi, kura-kura, kasuari. Ciri fauna tipe Asiatis yaitu binatang menyusuinya berbadan besar, tidak ada hewan kantung, banyak jenis primata, dan ada hewan endemik. Ciri fauna tipe peralihan, keberadaannya langka, berkarakteristik wilayah Asiatis dan Australis, dan tidak memiliki bulu lebat. Ciri fauna tipe Australis, mamalianya kecil, warna dan motifnya mencolok, memiliki tanduk, dan populasi ikan air tawarnya yang terbatas. Fauna Asiatis. Flora dan fauna di wilayah Indonesia bagian barat disebut tipe Asiatis yang dibatasi oleh garis Wallace, sebuah garis khayal utara-selatan yang terletak di antara Kalimantan, Sulawesi, dan antara Bali dan Lombok. Yang kedua ada fauna peralihan. Di sebelah timur garis Wallace terdapat wilayah dengan persebaran hewan yang mirip wilayah Asia dan Asiatis dan disebut wilayah peralihan. Ketiga, fauna Australis. Di sebelah timur garis Weber didominasi oleh hewan yang mirip dengan hewan di benua Australia sehingga disebut tipe Australis.
Oke, sekarang sesi tanya jawab dibuka. Ada yang ingin bertanya? Baiklah, perkenalkan nama saya Sepwanda dari kelompok Stepa ingin bertanya, biawak komodo itu berasal dari daerah mana? Ya, terima kasih. Oke, biawak komodo itu berasal dari Provinsi Nusa Tenggara Timur. Ada yang ingin bertanya lagi? Baik, presentasi kami tutup. Kurang lebih mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih untuk kelompok gurun ya sudah mempresentasikan hasil diskusinya. Selanjutnya tinggal 2 kelompok ya. Kelompok siapa nih yang udah siap? Apa Stepa? Oke, silakan maju. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semua. Yang terhormat kepada Ibu Dini selaku guru geografi dari SMA Negeri 4 Babelan dan teman-temanku semua yang kami hormati. Berdiri kami di sini, kami dari kelompok Stepa ingin mempresentasikan hasil diskusi kami yang berjudul tentang persebaran fauna di Indonesia. Sebelum itu, perkenalkan nama saya Fernando Namjawan. Saya Reza Sailani Putra. Saya Ahmad Ridho Muharram. Saya Saiful Anwar. Pertama, jenis fauna. Fauna tipe asiatis. Ada banteng kerbau, badak bercula 1, ayam hutan, arwana, pesut, kutilang, biawak, dan terenggiling. Fauna tipe peralihannya adalah anoa, babi rusa, komodo, monyet hitam, kuskus. Fauna tipe australisnya kanguru pohon, cendrawasih, kasuari, landak Papua, walabi, kakatua hitam, dan soa-soa. Ciri-ciri fauna sesuai wilayah persebarannya. Ciri fauna tipe asiatis. Binatang menyusui berbadan besar, memiliki berbagai jenis ikan tawar. Kebanyakan burung memiliki satu warna dan bersuara merdu. Tidak ada hewan berkantung. Terdapat banyak jenis primata. Ciri tipe fauna peralihan. Tidak memiliki bulu yang lebat, merupakan hewan endemik, memiliki karakteristik dan wilayah asiatis dan australis. Keberadaannya sangat langka. Ciri tipe Australia. Mamalia berukuran kecil dan beberapa memiliki kantung. Warna dan motif burung sangat mencolok. Sebagian hewan memiliki tanduk. Populasi ikan air tawar sangat terbatas. Analisis bagaimana pola persebaran fauna di Indonesia. Persebaran fauna di Indonesia dibagi berdasarkan pengamatan yang dilakukan oleh beberapa ahli zoologi, yaitu Alfred Russel Wallace, Oscar Wilhelm Weber, dan Richard Lydekker. Flora dan fauna di wilayah Indonesia bagian barat disebut tipe asiatis. Pembagian hewan tipe asiatis dibatasi oleh garis Wallace, sebuah garis khayal utara selatan yang terletak di antara Kalimantan dan Sulawesi dan di antara Bali dan Lombok. Di sebelah timur garis Wallace terdapat wilayah dengan persebaran hewan yang mirip dengan wilayah Asia, wilayah Australia, sehingga disebut wilayah peralihan. Pengamatan ini dilakukan oleh Weber sehingga di batas timur wilayah ini diberi nama garis Weber. Wilayah peralihan ini mencakup timur, Sulawesi, Sumba, Sumbawa, dan Lombok. Sebelah timur garis Weber didominasi oleh hewan yang mirip dengan hewan di benua Australia sehingga disebut tipe Australis.
Baiklah, dari penjelasan tersebut ada yang ingin tanyakan? Boleh, Fardan? Saya ingin bertanya, ikan kakap kan termasuk ikan yang berada di Provinsi Kepulauan Riau. Nah, dia termasuk ke tipe fauna apa? Baiklah, saya akan menjawab pertanyaan dari gini deh. Baiklah, saya akan menjawab pertanyaan dari saudara Fardan. Apa tipe apa tadi pertanyaannya? Ikan kakap itu berasal tipe apa ya gitu ya? Tipe ikan kakap itu termasuk ke tipe asiatis. Apakah saya cukup? Baiklah, kurang lebih mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih untuk kelompok Stepa ya. Selanjutnya kelompok terakhir nih. Apa nih, kelompok Sabana. Ayo, silakan untuk mempresentasikan hasil diskusinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok Sabana dan di sini kami akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami yang terkait keanekaragaman fauna di Indonesia. Fauna tipe asiatis ada gajah, tapir, orangutan, harimau, buaya, kadal, kutilang, dan arwana. Fauna tipe peralihan ada komodo, babi rusa, anoa, kuskus, monyet hitam, dan maleo. Fauna tipe australis ada cendrawasih, kasuari, landak Papua, walabi, soa-soa, kanguru pohon, kakatua hitam, nuri kepala hitam. Kemudian ada ciri-ciri fauna sewilayah persebarannya. Yang pertama itu ciri fauna tipe asiatis. Ciri-cirinya yaitu berupa binatang menyusui berbadan besar, kemudian memiliki berbagai jenis ikan tawar, lalu terdapat banyak jenis primata, kemudian tidak ada hewan bekantung, dan yang terakhir memiliki banyak jenis reptil. Kemudian yang kedua yaitu ciri fauna tipe peralihan. Ciri-cirinya yaitu keberadaannya sangat langka, tidak memiliki bulu yang lebat, kemudian merupakan hewan yang terbatas di wilayah tertentu, dan yang terakhir memiliki karakteristik dari berbagai wilayah asiatis dan australis. Kemudian yang terakhir dan serta yang ketiga yaitu ciri fauna tipe Australia. Ciri-cirinya yaitu warna dan motif burung sangat mencolok. Populasi ikan air tawar sangat terbatas, kemudian sebagian hewan memiliki tanduk di kepala, dan lalu mamalia berukuran kecil dan beberapa memiliki tanduk. Sebaran fauna dibagi dengan 2 garis menjadi 3 bagian, yaitu garis Wallace memisahkan antara asiatis dan peralihan. Kemudian garis Weber memisahkan peralihan dan australis. Kemudian penemu garis tersebut, garis Wallace, Alfred Russel Wallace. Garis Weber yaitu Max Caro Wilhelm Weber. Jalur garis sebagai berikut. Garis Wallace yaitu di antara Kalimantan dan Sulawesi, selain itu juga di antara Bali dan Lombok. Garis Weber yaitu di antara Laut Maluku, Laut Banda, dan Laut Arafura. Contoh fauna asiatis yaitu orangutan, buaya, dan ular. Peralihan yaitu anoa, soa-soa, dan kuskus. Australis yaitu biawak, kadal, cendrawasih. Baik, singkat saja. Tadi kan sudah dijelaskan beberapa dan disebutkan juga beberapa contoh hewan serta ciri serta juga bagaimana pola persebaran dari fauna tersebut.
Ya, Fauna. Apakah di sini ada yang ditanyakan? Ya, silakan kelompok ya. Nah, saya perwakilan dari kelompok bioma. Saya ingin bertanya, pengertian dari garis Weber sama garis Wallace itu apa sih? Baik, saya izin bertanya kembali. Di sini maksud dari pengertiannya ini pengertian secara katanya atau gimana nih? Apakah maksudnya dari oh, berdasarkan dari kenapa namanya itu Wallace dan Weber? Eee, kalau yang saya tahu ya, mungkin itu berasal dari penemu sendiri. Misalnya Wallace ini kan nama penemunya itu, Alfred Russel Wallace. Mungkin dari nama beliau, maka jadilah namanya itu menjadi nama garis. Begitu pula begitu pula untuk, Weber, yaitu Max Carl Wilhelm Weber, ya juga penemunya untuk garis Weber. Apakah sampai di sini cukup? Baik. Oke, kami mohon maaf apabila ada salah kata ataupun kurang-kurang dari presentasi kali ini. Kami pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih untuk kelompok Sabana ya. Ya, dari kelima kelompok tadi yang sudah mempresentasikan hasil diskusinya, Ibu lihat sudah bagus ya. Jawabannya juga sudah tepat dengan apa yang ditanyakan di lembar kerja peserta didik ya. Terus juga Ibu lihat tadi kerjasamanya antar anggota kelompok itu sudah kerjasama semua, diskusinya juga udah bagus. Terus juga tadi presentasinya Ibu lihat penyampaiannya juga sudah jelas ya, sudah lugas ya. Tepuk tangan untuk kita semua. Oke. Berarti tadi materi kita tentang apa? Keanekaragaman fauna di Indonesia. Nah, itu dicangkup oleh ada faktor persebaran dan juga oleh tipenya ya, tipe faunanya. Faktor persebarannya ada berapa coba? Ada 5 ya, ada apa aja? Ada iklim, topografi, makhluk hidup, makanan, dan juga seleksi alam. Oke. Terus untuk faunanya, tipe faunanya ada berapa? Ada 3 ya. Jadi ada apa aja? Asiatis, peralihan, Australis. Jadi tipe Asiatis itu berada di Indonesia bagian barat ya, dan dipisahkan oleh garis apa? Garis Wallace ya. Terus di bagian timurnya itu atau di tengahnya itu ada tipe peralihan ya. Kenapa disebut peralihan? Campuran ya. Jadi merupakan campuran dari tipe Asiatis dan juga Australis. Nah, dipisahkan oleh garis apa? Weber. Nah, terus di bagian timur Indonesia nih disebut tipe apa? Australis. Kenapa disebut Australis? Karena didominasi oleh hewannya itu didominasi oleh apa? Hewan dari benua Australia ya. Jadi dinamakan tipe Australis. Ya, masih semangat nggak nih? Masih. Coba kalau gitu kalian berdiri dari tempat duduk kalian. Coba bukunya disimpan dulu ya, buku. Yang ada di atas meja hanya pulpen 2. Pulpennya 2. Sudah? Udah ya, jadi clue-nya itu sikut, sakit, sikat. Apabila Ibu bilang sikut, kalian pegang sikut kalian. Ya. Udah 2 ya, udah 2. Apabila Ibu bilang sikut, maka kalian pegang sikut. Apabila Ibu bilang sakit, kalian pegang perut. Nah, apabila Ibu bilang sikat, ambil ya. Jadi
kalian harus rebutan. Paham ya? Oke, kita mulai ya. Konsentrasi. Ayo. Sikut. Sikat. Oke. Lagi ya. Sikut. Sakit. Sikut. Sikat. Sakit. Sikut. Sikat. Oke, tepuk tangan untuk kita semua. Nah, di sini ada refleksi ya, refleksi pembelajaran kita pada hari ini. Jadi, Ibu harapkan kalian sudah paham ya. Jadi di sini ada 3 pertanyaan ya. Nah, dapatkah kalian mengidentifikasi karakteristik fauna yang ada di Indonesia? Ya, itu sudah paham ya. Oke, pertanyaan selanjutnya. Dapatkah kalian mendeskripsikan jenis-jenis fauna di Indonesia? Oke. Pertanyaan terakhir, dapatkah kalian menjelaskan pola keanekaragaman fauna di Indonesia? Oke, berarti sudah untuk pertemuan hari ini sudah paham ya apa yang sudah kita pelajari hari ini. Nah, sejauh ini apakah ada pertanyaan enggak? Tidak. Oke. Kita untuk pertemuan yang akan datang ya, nanti materi pada pertemuan yang akan datang kita membahas manfaat flora dan fauna. Ya, kesejahteraan manusia, dan yang kedua itu pelestarian ya. Untuk kesejahteraan manusia. Ya, jadi bisa kalian lihat di buku paket kalian ada di halaman 148. Nah. Oke, karena waktunya sudah habis ya. Marilah kita ucapkan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillah, semoga materi atau ilmu yang kalian dapat hari ini bermanfaat untuk kehidupan sehari-hari ya. Amin ya rabbal alamin. Coba untuk ketua kelasnya maju ke depan untuk memimpin doa. Baiklah, sebelum mengakhiri pembelajaran kita pada hari ini, alangkah baiknya kita berdoa menurut kepercayaan agamanya masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Silakan duduk kembali. Ibu ucapkan terima kasih ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.